banyak sekali orang-orang zaman sekarang kalau dia ibadah hanya sebatas ibadah. Kalau dia sembahyang cuma sebatas sembahyang, hanya digunakan sebagai rutinitas saja dan hanya digunakan sebagai menjalankan syariat-syariatnya saja. Itu adalah pikiran-pikiran manusia dari dunia ini. Tapi kita bukan dari dunia ini. Kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saya beritahu ya, yang namanya ibadah itu adalah interaksi, keintiman kita dengan Tuhan kita. Ketika kita beribadah, kita harus mampu mendatangkan Tuhan di dalam ibadah kita. Ketika kita beribadah, kita harus mampu mendatangkan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita harus mampu mendatangkan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Percuma kita ibadah jengkang-jengkeng, oke? Tapi kalau di dalam ibadah kita Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak berkenan di dalam ibadah kita, ibadah kita akan percuma, sia-sia di hadapan Tuhan. Kita hanya orang-orang itu yang hanya sebatas ibadah jengkang-jengking atau apa gitu ya, atau di hadapan apa gitu ya, mereka hanya sebatas mendapat pujian. Oh, si A, si B dia rajin ibadah, tapi dia sia-sia ibadah, dia sia-sia di hadapan Tuhan. Karena ibadah dia hanya sebatas untuk rutinitas saja, untuk menjalankan syariat saja. Ibadah dia tidak mendatangkan hadirat Tuhan. Ibadah dia menjadi ibadah yang tidak berkenan dan sia-sia. Dan jikalau kita hanya melakukan itu semua dengan sia-sia, percuma kita ibadah. Kita lihat para nabi. Para nabi itu apapun ibadah mereka, seperti Nabi Daud, Raja Daud. Ketika dia itu beribadah, bernyanyi, bermazmur, dia berusaha mendatangkan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun Raja Daud, Nabi Daud itu orangnya itu kejem. Kejemnya itu bukan kejem nyiksa ya. Ketika Tuhan Allah Israel berkata kepada Raja Daud, Nabi Daud, antara keluarga Daud dan bangsa Israel, manakah yang akan Daud pilih? Dan Raja Daud memilih, selamatkan keluargaku Tuhan. Raja Daud hanya fokus sama keluarganya saja. Dia tidak memilih seluruh bangsa Israel. Itu suatu kekejian loh. Ternyata Raja Daud itu egois gitu ya. Dimana Ibrahim, bapak Abraham, bapak bangsa Israel, bapaknya bangsa Israel, dia juga punya seperti itu. Tetapi mereka para nabi, mereka menjaga kekudusan mereka, menjaga keintiman mereka kepada Tuhan. Karena saya lihat akhir-akhir ini, saat-saat seperti ini, banyak orang yang kelihatannya ibadah, tapi ibadahnya sia-sia. Karena dia tidak bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam ibadahnya. Ibadah yang hanya sebatas ibadah saja, rutinitas dan syariat saja, dengan ibadah yang benar-benar ibadah menghadirkan hadirat Tuhan, itu beda. Rasanya itu beda. Ibadahnya beda. Dan kualitas orangnya itu beda. Orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, yang ibadahnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, auranya itu beda, karisma dirinya itu beda, rasanya itu beda. Orangnya itu terlihat seakan-akan seperti bersinar. Secara roh dia bersinar karena ibadahnya berkenan di hadapan Allah, berkenan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang yang sebatas ibadah saja tetapi sia-sia. Dia tidak akan bersinar, dia kelihatan gelap, auranya biasa, dia nggak kelihatan mencolok. Dari aura karismanya tuh beda. Oh, ini orang ini ibadahnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Itu kelihatan. Dari karismanya, dari aura dirinya tuh kelihatan. Ini orang ini ibadahnya benar-benar berkenan. Itu beda. Dimana kita harus menyadari
untuk kita menghadirkan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, kita perlu menjaga kekudusan. Kita perlu menjaga kesucian hati kita, kesucian diri kita. Karena Alkitab berkata, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah harta kekayaan, bukan duit saja, bukan materi saja. Tetapi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah persembahan yang hidup. Raga kita ini, tubuh kita itu adalah bait suci, baitnya Allah. Biarlah Allah masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Biarlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, supaya kita bisa mendatangkan hadirat Tuhan, supaya Tuhan itu hadir di dalam kamar kita, Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan hadir di dalam pekerjaan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, di situ ada Tuhan yang menyertai kita, supaya hidup kita selalu melekat dengan kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Jujur, ini kesaksian saya. Saya kerja di pabrik yang kecil, orang-orang bilang pabriknya nggak akan maju. Tapi saya berkata, kehadiran saya di pabrik ini akan membuat kemajuan bagi pabrik ini. Saya melakukan doa profetik. Saya berbahasa roh melakukan doa profetik. Saya percaya kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan bisa membalikkan keadaan. Dan benar saja, semuanya berubah. Pabrik tempat saya bekerja mengalami kemajuan. Kerjasama yang bertambah-tambah di pabrik itu. Kerjasama yang bertambah-tambah di pabrik itu mendatangkan kemajuan. Jadi kita kalau ibadah jangan sebatas ibadah. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, jangan untuk diri kita sendiri. Kita harus menghadirkan hadirat Tuhan, supaya ibadah kita tidak sia-sia. Dan orang-orang yang ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, itu kelihatan dari auranya. Karismanya, auranya itu berbeda. Dia akan kelihatan bersinar, auranya bersinar, dan kualitas hidupnya itu beda. Itu ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan ikuti terus kemajuan dan perkembangan channel ini. Terima kasih.